My friends is a monster. Aku tidak tahu sudah berapa lama kami tersesat di hutan ini. Aku kira ini akan menjadi perkemahan yang menyenangkan tetapi aku salah. Aku melirik ke arah James dengan perasaan kesal. Jika saja dia tidak merusak kompas milik Maya mungkin saja aku masih bisa menemukan jalan keluar. Setelah puas menatap James dengan penuh rasa kesal aku menatap ke arah Maya. Jika saja gadis ceroboh ini tidak menghilangkan petanya kami takkan tersesat. Tanpa diduga Maya menyadari kalau aku menatapnya dengan rasa kesal dan ia mulai menangis. Aku kan sudah minta maaf, huhuhu, aku tahu aku salah tetapi aku tidak sengaja. Menghilangkan petanya, aku juga tidak ingin tersesat, ujar Maya sambil menangis. Mendengar Maya berbicara hanya membuatku makin kesal. Sudah terlambat untuk minta maaf, Maya bodoh. Bagaikan magnet yang menarik besi ucapanku langsung disambut dengan pukulan keras dari James. Tepat di pelipisku. Kenapa kau memukulku? Bagaimana jika pukulanmu mengenai mataku? Raungku. Bukannya menyesal, James malah tersenyum. Oh ya, aku malah akan sangat bersyukur jika pukulanku tadi mengenai matamu karena kau sama sekali tidak melihat bagaimana keadaan kita sekarang. Kau pikir dengan membuat Maya menyesal, kita akan menemukan jalan keluar? Tidak, ini juga salahmu karena kau memilih untuk berkemah di tempat terpencil yang mengakibatkan kita tersesat. Balas James sambil mendorong tubuhku menjauh dari Maya. Aku tidak terima dan balas mendorongnya. Kau bisa berkata seperti itu karena kau pacarnya Maya kan? Ini juga salahmu karena kau merusak kompas Maya. Aku sudah sangat senang saat aku tahu Maya membawa kompas untuk berjaga-jaga. Tapi apa yang kau lakukan? Kau malah merusaknya. Sekarang makanan kita sudah hampir habis. Dan sialnya tidak ada pohon yang buahnya bisa dimakan di sini. James kembali memukulku kali ini lebih keras hingga aku terpelanting. Terbesit sesuatu di pikiranku. Mustahil James bisa memukulku sekeras itu. Aku baru saja ingin menyerang balik namun tiba-tiba saja James dan Maya berubah menjadi sangat mengerikan. Mata mereka hilang dan hanya menyisakan 2 lubang berdarah. Kulit di tubuh mereka berubah menjadi hitam pekat. Mulut mereka sobek dan dari sobekan tersebut muncul belatung sangat banyak. Kita kehabisan makanan. Jangan khawatir, kau akan menjadi makanan kami, Keit bodoh. Bisanya kau tertipu oleh kami selama ini. Orang yang kukira James itu mengambil sesuatu dari dalam mulutnya, sebuah pisau. Aku berusaha kabur tetapi tubuhku tak bisa bergerak. Dengan sangat mudah, James menghantamkan pisau itu di jantungku. Semuanya menjadi gelap. Tiba-tiba aku terbangun di kamarku. Aneh sekali seharusnya aku sudah mati tadi. Fiuh, mungkin itu cuma mimpi. Terdengar suara pintu terbuka dan ternyata itu ibu. Begitu melihatku ibu langsung memelukku erat. Syukurlah kau sudah bangun, ucap ibu. Air matanya bercucuran. Ada apa? Bu, tanyaku, kau sudah tidak sadarkan diri selama sebulan. Kami sudah memanggil para dokter. Dan mereka bilang kau baik-baik saja dan hanya tertidur. Tetapi kau tak kunjung bangun. Syukurlah sekarang kau sudah sadar, ibu kembali memelukku. Di balik pintu ada James dan Maya yang menahan tangis haru. Ya, ini aneh tapi kejadian di hutan tadi tak mungkin nyata. Saat itu juga, aku sadar, ibuku sudah lama mati. Tiba-tiba kulit ibuku berubah hitam. James dan Maya berubah, persis seperti monster dalam mimpiku. Waktunya makan, ucap monster yang menyerupai ibuku sambil menatapku dengan wajah mengerikannya. Aku berusaha mendorongnya tetapi tenagaku tak cukup kuat. Lepas, ibuku sudah meninggal, raungku. Keit, sadarlah, Keit, bisik monster itu dengan sangat pelan. Pelan sekali, aku berusaha lepas darinya, meskipun aku tahu ini akan sia-sia. Keit, ibu mohon sadarlah. Keit, ibu dari pasien terus mengguncang-guncang tubuh pasien. Berharap ia akan sadar, tetapi pasien terus mengatakan kalau ibunya sudah meninggal dan memberontak saat ibunya berusaha memeluknya. 2 orang temannya menangis melihat keadaan pasien yang semakin memburuk. Aku tahu mereka temannya karena mereka sering menjenguk pasien. Maaf bu, kami sudah berusaha tetapi anak ibu sangat sulit diobati. Setiap kami ingin memberinya terapi, dia selalu menyerang para perawat dan meracau tentang monster, ucapku yang ikut larut dalam kesedihan mereka. Dokter, apakah kondisi kejiwaan teman saya dapat kembali normal? Tanya temannya yang laki-laki, kalau tidak salah namanya James. Aku menghela nafas.
Kami tidak tahu. Ini sudah 5 tahun tetapi kondisinya malah semakin memburuk. Semoga saja kami bisa mengobatinya, ucapku. Sambil tersenyum. Ya, benar. Semoga saja Kate bisa kembali normal, doa dari temannya yang perempuan. Dan kalau aku benar namanya adalah Maya. Hitchhiker, suatu malam aku sedang berkendara melewati daerah yang sepi. Aku melihat seorang gadis melambaikan tangannya dari tepi jalan. Ia menggendong sebuah tas besar. Kupikir ia adalah seorang backpacker. Aku menepikan mobil dan membukakan pintu. Ia pun masuk. Seperti dugaanku, ia mencari tumpangan. Beberapa lama kemudian kami sampai di sebuah persimpangan. Ia menunjuk ke persimpangan itu. Kupikir di sanalah ia ingin diturunkan. Namun ia malah berkata, "Disitulah aku mati." Intruder. Saat itu sudah tengah malam dan aku sedang berbaring di tempat tidur, mencoba untuk bersantai. Aku mengganti channel TV karena mulai membosankan. Sebuah berita, breaking news, sedang ditayangkan. Malam-malam begini, pikirku. Sepenting apa beritanya? Aku kemudian mengeraskan volume televisi. Seorang pembunuh berantai melarikan diri dari penjara. Semua penduduk diharapkan waspada. Tersangka memiliki senjata dan sangat berbahaya. Rasa kantuk mulai menyerangku sehingga aku mematikan televisi dan mencoba tidur di kasur. Yang empuk itu, tiba-tiba aku mendengar suara dari bawah. Seakan-akan ada seseorang di luar. Rumahnya sedang mencoba membuka pintu. Keringat dingin mulai menetes di pelipisku. Jantungku berdetak keras. Dalam hati aku hanya bergumam, tidak mungkin, tidak mungkin. Aku kembali memasang telingaku. Terdengar desit pintu terbuka. Ini bukan imajinasiku. Ada seseorang yang berusaha masuk ke rumah. Aku harus segera keluar dari sini. Pikirku. Aku segera bangkit dari tempat tidurku dan mencoba keluar melalui jendela. Aku sangat ketakutan, dan berharap aku tak membuat suara sedikitpun. Ia tak boleh tahu aku ada di sini. Kemudian aku mendengar suara langkah kaki menaiki tangga. Satu persatu, ia semakin dekat. Pikirku, aku harus secepatnya kabur dari sini. Aku berhasil merangkak keluar melalui jendela dan sampai di atap garasi. Dengan hati-hati aku mencoba menggapai pipa air dan berpijak padanya untuk turun. Akhirnya aku menjatuhkan diriku di atas rerumputan di luar garasi. Aku mendongak ke atas. Terlihat seseok bayangan bergerak di dalam kamar tidurku tadi. Untung saja aku cepat keluar sehingga ia tak menemukanku. Hampir saja aku menghela napas dengan lega. Bulu kuduknya bergidik. Tak terbayangkan apa yang akan terjadi padanya bila ia berhasil menangkapku. Aku bersembunyi sebentar di balik pepohonan dan setelah merasa keadaan kembali aman, aku pun menyembunyikan kembali pisauku di balik jaketku dan bergerak pergi. Aku akan mencari rumah lain. Door lock. Walaupun aku tinggal di apartemen sendirian, aku tak memiliki kebiasaan untuk mengunci pintuku. Aku merasa aman karena aku mengenal dengan baik tetangga-tetanggaku. Lagi pula tak pernah ada insiden apapun di apartemenku sehingga aku merasa tak perlu mengunci pintuku. Namun suatu malam, entah mengapa, aku memutuskan untuk menguncinya sebelum aku pergi tidur. Keesokan harinya, aku menemukan sebuah pesan dari ponselku, dari nomor tak dikenal. Aku bergidik ngeri ketika membacanya. Isinya, "Mengapa kamarmu dikunci tadi malam? No accounting for taste." Aku mulai memiliki masalah serius dengan teman-teman kerjaku yang baru. Aku sudah mencoba membicarakannya dengan orang tuaku. Mereka mengatakan ini hanya culture shock yang menurutku sangat mungkin, sebab ini adalah pekerjaan pertamaku. Belum lagi sejak kecil, aku selalu homeschooling, sehingga aku mengakui memang kurang bersosialisasi. Ditambah lagi, orang tuaku cukup overprotective. Namun lama-kelamaan, perilaku teman-teman kerjaku ini mulai sangat menggangguku, bahkan membuatku takut. Maksudku, bukannya teman-temanku ini hantu atau monster menakutkan. Bukan seperti itu. Mereka tampak seperti orang normal dan selalu ramah terhadapku. Ketidaknyamananku berasal dari apa yang mereka makan. Setiap hari pukul 12 siang, mereka selalu beristirahat untuk makan siang. Namun aku selalu saja makan sendirian di kubikku dan tak pernah bergabung dengan mereka. Sebab aku selalu takut dengan apa yang mereka makan. Aku pernah menyelidikinya. Aku kadang mengendap-endap untuk mencium bau daging yang mereka bawa dari rumah. Bahkan aku pernah sampai mengubek-ubek tempat sampah untuk mencari bekas-bekas tulang yang tadi mereka santap. Ketika aku sampai di rumah, selalu saja pertanyaan ini berkecamuk dalam diriku.
Mengapa makanan mereka tak menjerit ataupun menangis seperti makananku?